Halo teman-teman, selamat datang dan salam jumpa lagi dengan saya Justin Woon. Di video kali ini kita akan membahas part 3 dari mengenal fungsi menu-menu bar pada Microsoft Word. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Baik, di part 1 dan part 2 kita membahas tentang tombol info. Nah, apa itu tombol info sudah kita jelaskan pada part 1. Nah, kita di part 1 sudah membahas pada bagian info, pada protect dokumen. Kita sudah membahas pada bagian keempat, bagian ini sudah kita bahas. Nah, di part yang ketiga ini kita akan membahas bagian dari bagaimana menambahkan tanda tangan digital, atau dalam bahasa Inggrisnya di komputer teman-teman yang Microsoft Office-nya menggunakan bahasa Inggris, maka add a digital signature. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi kita langsung saja. Jadi pada bagian add a digital signature atau tambahkan tanda tangan digital ini, jika saya memilih pilihan ini, maka akan muncul untuk menandatangani dokumen Microsoft Office Anda memerlukan ID digital. Nah, artinya sebelum fitur ini kita gunakan, kita perlu mengaktifkan fitur ini. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Nah, jika fitur ini sudah aktif, maka fitur dari info, lindungi, dan tanda tangan digital ini terhubung secara langsung dengan fitur pada insert, add in, juga terhubung dengan fitur insert pada group text, yaitu tambahkan baris tanda tangan. Nah, fitur ini, group text, fitur insert pada add in, berhubung satu dengan fitur info pada tambahkan tanda tangan secara digital. Oke, bagaimana cara kerjanya? Saya contohkan, saya menggunakan fitur yang ada pada group text ya. Nah, sebenarnya pembahasan belum sampai ke sini tapi karena ada hubungannya, maka kita akan masuk ke sini. Nah, saya akan menggunakan fitur ini. Nah, bisa kita lihat ya, saya akan memberikan baris tanda tangan Microsoft Office, maka akan muncul dialog seperti ini. Saya isi contoh Justin, saya isi gelarnya ya, terus saya isi emailnya ya, contoh ya, isi emailnya. Lalu saya klik OK. Secara otomatis fitur tanda tangan ini akan masuk ke sini. Nah, kenapa fitur tanda tangan ini masih seperti ini? Karena kita belum menyeting sistem Microsoft Word kita. Oke, baik teman-teman semua. Di video ini juga akan saya bahas tentang bagaimana memasukkan kop surat secara otomatis, sehingga saat kita membuat surat kita tidak perlu mengetik secara berulang kop suratnya, dan juga bagaimana memasukkan tanda tangan secara otomatis. Nah, tentunya video ini atau tutorial ini ada hubungannya dengan file info dan bagian tambah tanda tangan digital, maka perlu dibahas sekalian di fitur ini. Oke, kita langsung ya. Terkadang teman-teman, jika ingin membuat sebuah surat, teman-teman harus mengetikkan kop suratnya berulang kali, atau dengan melakukan copy paste lalu dipaste ke file yang baru. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana secara otomatis memasukkan tanda tangan ini, kop surat ini, dan tanda nama identitas dari kepala sekolah ini, sehingga tidak akan diketik berulang kali pada setiap ingin membuat surat. Oke, kita langsung. Nah, caranya saya memblok kop surat yang sudah saya buat ya, lengkap dengan garis bawahnya. Lalu pada grup teks, saya memilih fitur ini. Pada grup teks saya memilih fitur ini. Fitur ini bernama jelajah bagian tercepat, atau dalam bahasa Inggrisnya, kalau saya tidak salah, namanya quick part ya, jelajah bagian cepatnya atau quick partnya. Nah, setelah saya blok pada bagian quick part ini, saya pilih teks otomat, lalu saya pilih simpan ke galeri otomatis. Lalu saya kasih nama kop
surat. Oke, kita lihat pada teks otomat sudah ada tambahan kop surat. Oke, begitu juga dengan pada tanda tangan. Saya blok, lalu pada teks otomat saya simpan, saya namakan TTD kosong. Kenapa saya namakan TTD kosong? Artinya tanda tangan ini belum bersama tanda tangannya. Oke. Lalu kita lihat pada bagian galerinya sudah ada lagi satu filenya namanya TTD kosong. Oke. Nah, kita lihat ya bagaimana kita menggunakan surat ini. Ya, kita contohkan. Saya membuka dokumen baru. Ya. Saya membuat surat, sebelumnya saya harus membuat kop. Oke, untuk kop saya langsung saja menggunakan insert, quick part, teks otomatis, lalu saya pilih kop. Karena kop suratnya otomatis masuk. Lalu contoh saya masukkan suratnya. Ini sampel saja ya suratnya. Ya. Ini sampel saja suratnya. Oke, setelah itu saya ingin mengisi tanda tangan kepala sekolah. Sama, sisipkan pada quick part, teks otomat, saya masukkan tanda tangan kepala sekolah. Maka otomat pengerjaan pada bagian ini dan ini akan dilakukan secara quick part atau secara cepat. Oke, sampai di sini apakah teman-teman bisa memahaminya? Nah, bagaimana kalau saya ingin menambahkan tanda tangan ini lengkap dengan tanda tangan? Saya bisa menggunakan scan tanda tangan kepala sekolah sebelumnya, lalu saya masukkan ke sini. Nah, di sini saya coba menggunakan pen. Saya akan menggunakan fungsi pen. Ya, kita coba ya. Nah, di sini saya akan menyimpan tanda tangan ini lengkap dengan tanda tangannya. Oke, kita kembali ke sisipkan, quick part, teks otomat, saya simpan, saya kasih nama TTD lengkap, lalu oke. Nah, sekarang contoh ini saya hapus dulu saat saya memberikan tanda tangan otomat. Nah, oke, sehingga setiap kali kita membuat surat secara otomat tanda tangannya sudah ada. Oke, yang berikut, bagaimana kalau saya ingin menggunakan tanda tangan ini secara digital? Artinya fungsi dari file info pada bagian tanda tangan digital ini fungsinya adalah sebenarnya untuk ini. Baik, kita membahas lagi ya fungsi dari file info sebenarnya. Oke, contoh fungsinya itu kita menggunakan insert pada bagian add-in, grupnya add-in, pada bagian grupnya add-in. Di sini kita melihat kelompok add-in ini ada yang namanya my add-in. Nah, di sini saya akan memasukkan barcode secara digital. Nah, caranya dengan mengklik pada my add-in. Nah, lalu pada bagian komunikasi saya pilih yang namanya barcode office. Lalu klik add atau tambahkan. Maka secara otomat akan berada pada kelompok my add-in. Ini sudah berada di sini. Artinya my add-in artinya bagiannya sudah akan berada di sini. Contoh saya klik. Nah, di sini ada macam-macam pilihan. Jika Anda ingin memberikan barcode email, contoh saya ketikkan hermanwun76@gmail.com. Tentunya pengerjaan ini harus berdasarkan sistem online. Nah, ini sudah ada barcode tanda tangan saya, email saya. Ya. Di sini sudah ada barcode dari email saya. Atau di sini pun saya bisa mengisi isi dari pesan atau email saya. Bisa saya isikan nomor telepon. Ya, contoh 0 sekian. Ya, maka otomat saya mengirim nomor telepon
ke dokumen dengan menggunakan barcode yang ada. Atau di sini saya bisa mengirimkan SMS rahasia dengan cara mengetikkan isi SMS. Nah, isi SMS ini bisa dibaca setelah melakukan scan barcode. Atau saya juga bisa mengisinya dengan kostum. Kostum ini yang berguna untuk mengisi tanda tangan secara digital. Contoh, bagian ini saya isikan nama kepala sekolahnya, bersama NIP-nya, bersama jabatan. Lalu saya pilih insert. Lalu saya pasang barcode-nya di sini. Nah, artinya tanda tangannya dilakukan secara digital. Setelah itu saya blok lagi, saya tambahkan ke galeri dengan nama TTD barcode. Lalu oke. Contoh saya hapus, lalu saya isi teks otomat TTD barcode. Sehingga tanpa ditanda tangan pun dengan barcode ini sudah menjelaskan siapa yang menandatangani isi dari surat ini. Oke, baik teman-teman, sampai di sini paham? Nah, jika teman-teman sudah paham, kita langsung ke lanjutannya. Apabila nantinya kepala sekolahnya sudah bukan orang ini lagi, atau kop suratnya pun sudah berubah, kita bisa melakukan yang namanya penghapusan atau pengeditan. Ya. Caranya dengan memilih ini, ya, kita contoh, kita bisa melakukan penghapusan cara melalui teks otomat ini, lalu klik kanan, lalu kita bisa memilih edit property, ya. Atau kita bisa menghapusnya saja, otomat teks kanan, lalu pilih hapus. Dengan demikian, kop surat ini akan kita buat baru untuk menyimpannya. Begitu dengan tanda tangan dan barcode-nya. Oke. Baik teman-teman, sampai sini saya kira penjelasan saya ini cukup membantu, dan apabila teman-teman membutuhkan pertanyaan silakan komen di video tutorial ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya.